Halo, halo, halo. Oke lor, berjumpa lagi di Jendela Kreatif. Ya lor, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang gerinda. Oke, para sedulur, di situ kalau mempunyai gerinda yang di situ macet bagian as kepalanya lor, seperti ini macet. Nah, ini lor. Ini macet, tidak bisa diputar. Jangan dipaksakan menggunakan setrum karena bisa merusak komponen di dalamnya. Oke lor, biar tidak penasaran apa penyebab kemacetannya lor, mari kita bongkar bersama-sama. Oke lor, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka baut bagian kepala terlebih dahulu. Nah oke lor, setelah terlepas semua kita buka bagian kepala lor. Kita cek terlebih dahulu bagian kepala kira-kira bisa memutar dengan lancar atau tidak. Nah ternyata bisa memutar dengan lancar. Nah setelah itu lor, kalau kita sudah tes lancar, berarti kita bagian rotor, gerigi bagian rotor itu bagaimana, apakah ada kendala atau tidak. Nah, bisa kita cek menggunakan obeng. Nah oke lor, kita tes bagian klaker lor. Nah ternyata tidak bisa, berarti masalahnya ada di dalam. Nah berarti kita harus membongkar bagian dalam gerinda. Oke lor, langsung saja akan kita buka. Perlu dipahami lor, kalau kita membuka gerinda, kita harus membuka bagian kul ataupun arang terlebih dahulu. Karena apabila kalau kita tidak membuka bagian arang ataupun kul bagian belakang sini lor, bisa mengakibatkan arang ataupun kulnya ini patah ketika ditarik angkernya. Nah, kita lepas bagian belakang dulu. Di sini ada baut. Adapun letak ataupun tempat dudukan kul ataupun arang itu bermacam-macam lor. Jadi tidak semua di dalam, ada yang di bagian samping, ada yang di bagian belakang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kita perlu membuka. Dan perlu diketahui lor, sebelum kita membuka bagian kul ataupun arang, jangan pernah masukkan colokan ke stop kontak karena bisa mengakibatkan kesetrum. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu bagian arang ini lor. Karena kalau tidak dikeluarkan bisa berakibat fatal, yaitu bisa patah arangnya ketika ditarik rotor ataupun angkernya. Nah oke lor, setelah bagian kul ataupun arang dilepas, kita melakukan pembongkaran baut yang bagian depan ini lor. Karena untuk melepas itu harus dibongkar bagian depan. Nah oke lor, lalu kita lepas. Kita lihat kira-kira klaker atau apanya lor yang macet ataupun bisa yang tidak bisa muter. Bagian belakang masih bisa, masih bagus. Kita cek bagian depan lor. Nah oke lor, langkah selanjutnya akan kita bongkar bagian depan piringan lor. Untuk gerinda yang tipe seperti ini, model seperti ini, dia menggunakan baut piringan, baut tambahan ataupun untuk penguat klaker biar tidak mudah goyang. Jadi seperti ini. Ada yang menggunakan seperti ini ataupun tidak menggunakan lor. Jadi kalau yang seperti ini kita harus membongkar bagian baut depan terlebih dahulu. Nah oke lor, setelah dilepas akan kita cek klaker bagian depan seperti apa. Nah, dan ini lor penyebabnya lor di sini. Klakernya sudah seret ataupun mungkin ya sudah rusak bagian dalamnya lor. Jadi langkah selanjutnya yang akan kita benahi adalah klaker ini. Oke lor, langkah selanjutnya akan kita coba menggunakan minyak mesin. Nah, mungkin di dalamnya ini sudah banyak debu. Karena ini gerinda biasa kita gunakan untuk menggerinda batu. Nah, bisa juga di dalamnya ini banyak debu sehingga dia kering. Perlu kita tes dengan menggunakan minyak lor terlebih dahulu. Selagi bisa kita coba, bisa kita akali, bisa kita perbaiki terlebih dahulu. Nah oke lor, setelah kita kasih minyak mesin ternyata klakernya mulus telunyum lor. Nah jadi sudah bisa diputar kembali. Jadi kendalanya mungkin tadi banyak debu ataupun kotoran. Oke lor, di situ kalau para sedulur di rumah mempunyai klaker, gerinda ataupun alat yang lain di situ digunakan terasa seret ataupun susah untuk berputar, bisa diakali, dicoba dengan menggunakan minyak mesin terlebih dahulu. Siapa tahu bisa berhasil lor. Jadi bisa mengurangi budget pengeluaran. Oke, akan kita pasang kembali seperti semula.
Nah oke lor, setelah kita pasang di bagian kepala gerinda dan sudah bisa mutar lor. Oke lor, langsung saja kita akan pasang di bagian bodi terlebih dahulu. Hati-hati lor di dalam memasang, di situ jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun kurang, karena ya nanti untuk pemutarannya kurang maksimal. Seperti tutup kipas ataupun perpaknya itu jangan sampai lupa, karena bisa panas apabila tidak dipasang. Jangan lupa lur, seperti biasa teknik memasang baut itu harus dengan teknik silang, supaya di situ pemasangannya bisa pas, tidak panjang sebelah ataupun junjing-junjing lur. Nah oke lur, akan kita tes kira-kira masih seret atau tidak lur. Dan ternyata di situ mau bergerak, mau memutar. Nah berarti tadi hanya ada kendala debu di bagian bearing saja lur. Dan jangan lupa lur, bagian arang ataupun kolnya dipasang terlebih dahulu. Nah kalau di situ poros dulur mempunyai gerinda yang kol ataupun dudukan arangnya itu di dalam seperti ini, bisa membuat alatnya yaitu mudah dari jeruji payung seperti tadi. Nah, adapun videonya itu bisa dicek di video kami yang lain. Seperti ini caranya sangat mudah, tetapi manfaatnya sangat besar dan banyak sekali lor. Oke lor, akan kita tes kira-kira bagaimana suara dan perputarannya. Langsung saja. Dia mau berputar normal seperti sedia kala. Nah, jadi kalau poros sedulur mempunyai masalah dan kendala seperti tadi, bisa dicek di bagian bearing terlebih dahulu. Jangan asal ganti-ganti saja lur. Oke, setelah itu akan kita pasang kembali bagian kepala, penutup kepalanya lur. Nah oke lor, sekian dulu dari kami lor. Nah mungkin poros sedulur mempunyai kendala-kendala seperti tadi, bisa dipraktekkan seperti tadi lor. Oke lor, semoga di setiap video-video channel Jendela Kreatif bisa selalu membawa manfaat. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.